Halo, jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana dalam demonstrasi kali ini saya akan mewawancara dua orang pemimpin mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dua pemimpin yang akan saya wawancara yaitu Kepala SMKS Rise Majalengka dan Kepala SMA Negeri 1 Kadipaten. Selamat menyaksikan. Dua pemimpin hebat yang akan saya wawancarai yaitu Bapak Teddy Supriyadi Eskep, Kepala SMKS Rise Majalengka, dan Ibu Tita Rosita MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kadipaten. Berikut ini adalah kegiatan yang akan saya lakukan. Dan ini adalah panduan pertanyaan wawancara. Reading questions for the interview. Berikut ini adalah tayangan ketika wawancara kepada Kepala SMKS Rise Majalengka. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengadakan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Kepala SMKS Rise Majalengka, Bapak Teddy Supriyadi Eskep. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar? Selamat pagi, Bu Ike. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu buat saya untuk berbincang-bincang sedikit dengan saya. Saya di sini bermaksud untuk menimba ilmu dari Bapak, untuk belajar. Saya ingin Bapak sharing dan berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kalau berkenan. Silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Langsung saja ya Pak ya. Boleh. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Bu Ike. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Bu Ike, salah satu calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti tidak lama lagi juga nanti akan merasakan posisi seperti saya kepala sekolah. Insya Allah. Amin. Jadi sebenarnya terkait dengan yang dilema etik itu sebenarnya tidak hanya di sekolah, Bu. Jadi di lingkup yang paling kecil di rumah pun pasti masalah ada. Beda dengan masalah yang sudah jelas, hitam putih, benar salah. Kalau ini memang berkaitan dengan benar dan benar, saudara. Jadi masalah terkait dengan dilema etika, identifikasinya biasanya muncul kalau tidak dari pendidik, ya dari peserta didik. Jadi memang ada beberapa yang berhubungan dengan dilema etika. Saya harus pastikan dulu terkait dengan identifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Saya akan mengambil keputusannya yang memang nanti kemanfaatannya akan dirasakan oleh bersama. Nah sebenarnya sih di situ keputusannya dua-duanya sama-sama benar. Hanya kita tinggal menimbang saja sesuai dengan kultur sekolah, sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah, nanti mungkin itu yang ambil atau yang saya ambil. Sebenarnya seperti itu. Ya, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Ternyata Bapak mengacu pada kemanfaatannya itu lebih yang istilahnya yang terbaik itu yang mana mungkin itu ya Pak ya, yang dilihat dari berbagai segi dan berbagai aspek begitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, mengacu tadi jawaban yang pertama Bu, bahwa memang saya di sekolah itu walaupun sebagai kepala sekolah itu memang dibantu oleh beberapa staf. Dalam hal ini berarti ada wakil kepala sekolah, kemudian ada staf bidang kemudian ada BPBK gitu. Dan jangan lupa ada wali kelas.
Jadi terkait dengan pengambilan keputusan itu biasanya saya komunikasikan dulu dengan para pihak itu. Ini masalahnya seperti apa, kemudian pertimbangannya. Jangan lupa juga bahwa kita juga harus melibatkan teman-teman, terutama yang membantu saya dalam hal ini berarti wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan yang lainnya. Karena seperti yang tadi bahwa pengambilan keputusan atau terkait dengan dilema etika itu sebenarnya yang harus dilihat itu adalah kebermanfaatan untuk warga sekolah. Selain itu juga, ya alhamdulillah karena memang di organisasi saya juga ada forum komunikasi antar kepala sekolah. Jadi ya saya bisa komunikasi dengan kepala sekolah dari sekolah yang lain. Ya, memang sekiranya itu masalahnya hampir sama dan di situ bisa sharing. Jadi sebenarnya intinya sebenarnya hanya soal komunikasi saja. Karena dua hal itu sebenarnya sama-sama punya manfaat. Hanya kita timbang-timbang saja mana yang lebih dominan manfaatnya untuk warga sekolah. Seperti itu. Ya, wah Bapak luar biasa ya, banyak sekali ini ilmu yang saya dapatkan di sini Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak ya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi terkait dengan dilema etika ataupun masalah yang lain, biasanya itu memang kalau sebelum terjadi masalah memang harusnya ada mitigasi, pencegahan. Tapi selama yang berhubungan dengan dilema etika itu kan insidental ya. Masalah yang muncul ya ketika ada masalah. Jadi nanti saya identifikasi dulu masalahnya bersumber dari mana, kemudian saya juga harus cross check dulu gitu. Ini kepentingannya untuk siapa gitu, apakah masalahnya antara peserta didik dengan pendidik atau pendidik dengan pendidik. Saya harus fair, saya harus punya dua sumber dari yang bermasalah. Nanti pertimbangannya biasanya kita bahas di forum diskusi. Kalau di kami minimal setiap 1 bulan sekali kita bahas, terutama terkait dengan masalah-masalah atau aturan-aturan yang memang bermanfaatannya harus untuk sekolah. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, beda dengan masalah hitam putih. Bu, kalau hitam putih ya memang kalau yang salah benar-benar, kemudian SP1, SP2, SP3 udah selesai gitu. Tapi yang terkait dengan dilematika ya biasanya kita harus bahas bersama-sama gitu, karena saya juga mengandung sistem yang memang kolektif, kolegial. Saya harus mendengar dari masing-masing pihak agar nanti terfasilitasi. Kalau semuanya terfasilitasi, saya yakin keputusan apapun, kebijakan apapun itu nanti akan dijalankan bersama-sama karena kita sama-sama saling menghargai. Walaupun secara 100% setiap keputusan itu pasti ada pro dan kontranya gitu ya. Tapi minimal kita bicara tentang mayoritasnya. Mudah-mudahan keputusan itu mayoritasnya itu kalau untuk kepentingan bersama. Yang minoritasnya tetap kita rangkul gitu ya. Apalagi di sini Bu, udah di sini itu hampir 80%-nya itu usia-usia produktif sama seperti ini. Jadi sisi-sisi yang berkaitan dengan kematangan emosional biasanya di situ ya yang menjadi angkanya. Ya. Pandai-pandai bisa ngomong saja. Walaupun secara usia juga sebenarnya masih belum stabil. Jadi kita sama-sama. Walaupun muda jadi sesepuh ya Pak ya. Mudah-mudahan Bu. Karena memang 20% di sini memang ada sepuh. Saya juga sediakan waktu untuk bisa ngobrol dengan sepuh. Terutama terkait dengan Pak Komite juga memang itu adalah bagian dari pendidik Bu. Pendidik, pengawas gitu. Jadi saya lebih banyak juga sharing dengan Pak Komite yang sedikit banyak membantu terkait dengan kebijakan yang harus dikeluarkan di sekolah. Jadi intinya Pak, untuk mengambil langkah-langkah itu Bapak itu tidak lepas dari kolaboratif dengan berbagai pihak begitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak, selanjutnya Pak ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa ini dua keputusannya sebenarnya benar semua. Kita cari efektifnya itu solusi dari solusi. Jadi kalau mungkin saya dengan ibu itu kan latar belakangnya kesehatan, itu sangat mudah sekali ya, salah-salah benar-benar. Tapi kalau di lingkup sekolah itu memang tidak segampang itu. Betul, jadi balik lagi Bu, saya harus bisa memfasilitasi kepentingan, kemanfaatan untuk semuanya, terutama untuk peserta didik dan untuk orang tua. Karena kalau untuk pendidik itu sebenarnya sih rule-nya udah jelas, dilihat dari tupoksi, kemudian dilihat dari kewajiban juga cukup jelas.
kadang yang masalah di dilema etik itu munculnya itu kalau nggak dari peserta didik ya dari warga sekolahnya itu adalah orang tua sebenarnya. Jadi satu contoh misalkan seperti sekarang kita menggunakan full day school, dua-duanya manfaatnya sama-sama kita rasakan. Ya, full day school dengan 5 hari dengan 6 hari itu sama sebenarnya. Untuk jamnya sama terpenuhnya. Maka kemanfaatan lebih banyak untuk apa nih? Oh ternyata kemanfaatannya lebih banyak untuk peserta didiknya karena di hari ke-6 ya itu bisa istirahat dengan belajar di rumah. Jadi contoh kecilnya saya ambil untuk full day school itu kita memfasilitasi kepentingan anak, peserta didik, kemudian orang tuanya juga terutama bagi yang jauh. Jadi baik-baik seperti itu saya timbang-timbangnya itu bagaimana mayoritas kemanfaatannya untuk warga sekolah. Betul, bagus sekali Pak. Berarti mana yang lebih bermanfaat, berarti itulah yang paling efektif ya Pak ya. Setuju Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini Bapak merasa ada tantangannya apa gitu Pak? Sebenarnya kalau terkait dengan yang dilema etika itu sebenarnya sih persamaan persepsi. Kadang apa yang kita yakinkan bahwa ini benar, belum tentu itu dipahami oleh pendidik, guru, ataupun peserta didik. Jadi memang ini lebih arah ke persepsi saja. Jadi saya lebih menitik beratkan bagaimana cara penyampaian terkait dengan kebijakan, aturan, agar yang lain juga itu memahami. Jadi kalau di ilmu keperawatan atau di mungkin ada persepsi. Saya selalu bilang kita sama-sama persepsikan dulu nih biar nanti nggak jadi miskomunikasi. Karena pada dasarnya di setiap sekolah masalah itu memang pasti ada. Saya ingat waktu itu memang muncul masalah itu dari satu pihak yang memang ibu pun pernah japri dan pernah ngobrol bahwa masalah kecil itu harus kita atasi dulu sebelum jadi besar. Jadi memang terkait dengan persamaan persepsi itu harus dibangun dulu bersama-sama biar nanti tidak menjadi miskomunikasi. Iya, betul. Ya, berarti tantangannya itu beda persepsi, beda pemahaman ya Pak, dan mungkin strategi Bapak itu dengan memberikan pemahaman secara intrinsik ya Pak ya, dari pemahaman dari dalam gitu, bagaimana caranya dengan pemahaman yang berbeda-beda itu memiliki satu arah dan satu tujuan ke depannya, mungkin Pak seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal lah gitu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Jadi ketika ada masalah Bapak langsung memutuskan saat itu juga atau nanti Bapak berpikir dulu atau dijadwalkan penyelesaiannya kapan, seperti itu Pak? Jadi kalau penjadwalan itu ini bukan supervisi, Bu. Jadi kalau masalah itu insidental. Iya. Jadi mungkin nanti saya mengidentifikasinya tuh mana masalah yang harus diselesaikan dengan cepat, mana yang memang dia perlu waktu dengan koordinasi. Oh iya. Kalau memang masalah yang harus diselesaikan dengan cepat, misalkan konfliknya itu atau dilemanya itu antara peserta didik dan didik. Nah, itu memang harus cepat karena itu berkaitan dengan dua pihak. Tapi kalau terkait dengan yang sama pihak itu antara pendidik dan memang itu rule-nya hanya butuh komunikasi, sekali lagi itu kan hanya soal komunikasi dan persamaan persepsi ya mungkin nanti itu ada jedanya Bu. Tapi sebisa mungkin kunci yang saya terapkan itu sebisa mungkin saya tidak membatasi dengan staff, dengan waktu kepala sekolah ataupun dengan pendidik yang lain. Jadi sebisa mungkin saya menjadikan waktu untuk bisa berkomunikasi dan untuk bisa sharing. Jadi ya ada dua Bu masalahnya, ada yang memang harus diselesaikan cepat dan ada yang memang itu hanya persamaan persepsi saja dan bisa diselesaikannya itu bertahap. Mungkin nanti Bapak koordinasi dulu dengan berbagai pihak. Betul, mungkin seperti itu Pak. Jadi butuh waktu, tidak secepat seinstan itu gitu ya Pak ya. Baik Pak. Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti yang tadi saya bilang bahwa saya punya tim dalam hal ini bagi staf yang membantu di sekolah. Saya harus menghargai mereka karena setiap staf itu punya tupoksi masing-masing dan punya
punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi aset bagi saya itu adalah ya, yang membantu saya. Saya tidak bisa bekerja sendiri, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, walaupun secara aturan bahwa keputusan itu hak prerogatif kepala sekolah. Tapi pertimbangannya itu pasti saya akan melibatkan orang lain, dalam hal ini memang yang diberikan amanah untuk bisa mengurus sekolah. Jadi sekali lagi moto yang ada di sini itu adalah bisa kerjasama dan bisa sama-sama kerja. Satu untuk semua dan semua memang untuk satu. Ya, berarti mungkin sama ya Pak, di mana-mana seorang pemimpin itu memang memiliki tim ya Pak ya, memiliki kalau kepala sekolah memiliki wakasek, memiliki staf-staf dan komponen-komponen apa di dalamnya gitu yang membantu Bapak. Memang karena itu kita sebagai pemimpin pun tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya, tidak bisa bekerja sendiri seperti itu. Baik Bapak, ini yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak yang ketika mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari semua pengalaman itu memang mudah-mudahan nanti Bu Iki juga bisa merasakan jadi kepala sekolah. Memang kematangan itu tidak diukur dari usia, Bu. Kedewasaan itu sama juga tidak bisa diukur dari usia. Jadi sebenarnya kunci dari seorang pemimpin itu yang pertama itu saya bisa analisis 3. Yang pertama itu memang perkara komunikasi. Pandai-pandainya kepala sekolah juga kalau nggak bisa komunikasi baik dengan semuanya juga pasti akan jadi miss. Kemudian yang keduanya itu ya terkait dengan adaptasi. Kita memang harus bisa beradaptasi dengan semuanya karena ini kan karakter beda-beda nih Bu. Ada yang lembut, ada yang soft, ada yang hard, gitu, ada yang muda, ada yang tua. Nah sebisa mungkin memang saya dipaksa sebenarnya agak sedikit kasar Bu. Kalau kepala sekolah itu kan ibaratnya seperti tong sampah ya, harus menampung semuanya. Keluhan dari semuanya mau baik mau buruk harus bisa ditampung. Walaupun agak sedikit negatif tapi memang harus seperti itu. Kita harus kapan menjadi pendengar yang baik, kapan yang bisa memutuskan gitu. Tapi pada dasarnya memang ada 3 kuncinya, 1 komunikasi, 2 bisa beradaptasi dengan berbagai karakter yang ada di sini. Ada kelebihan, ada kekurangannya, itu kan menjadi aset buat sekolah. Dan yang ketiganya baru yang terakhir itu berpatokan dengan aturan. Memang suka gak suka harus baca aturan yang ada. Ya. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa pembelajaran yang bisa Bapak petik dari sini tuh Bapak bisa mengayomi ya Pak ya, mengayomi berbagai pihak, bawahan Bapak lah di sini, staf-staf Bapak di sini, guru-guru, berarti menjadi apa ya, sesepuh, menjadi pengayom, menjadi pimpinan yang apa ya Pak ya, yang bisa merangkul dan meraih semuanya ya Pak ya, begitu mungkin. Siap, siap. Luar biasa, hebat sekali Bapak ini ya Pak. Mungkin saya di sini akhirnya bisa tahu gitu, oh ternyata seperti ini gitu, yang ilmu yang sebelumnya belum bisa saya raih gitu, saya raih sekarang dari mulut Bapak sendiri gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas ilmunya, pengalamannya. Mungkin cukup itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bapak telah mau berbincang-bincang dengan saya. Baik Pak, terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Dan berikut ini adalah tayangan ketika wawancara kepada Kepala SMA Negeri 1 Kadipaten. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancara Kepala SMA N1 Kadipaten mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani dengan kepala sekolah dari SMA N1 Kadipaten. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat datang Bu Ike. Ya, Ibu terima kasih Sita, sudah. Ya. Iya, saya Tita Rosita, kepala SMA 1 Kadipaten. Ya.
Ibu terima kasih banyak, Ibu telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Di sini saya sebenarnya agak sedikit nervous Bu, karena saya berhadapan dengan kepala sekolah yang luar biasa hebat dan juga sekaligus fasilitator guru penggerak gitu Bu. Kebetulan. Di sini maksud kedatangan saya itu ingin menimba ilmu sebenarnya dari Ibu, ingin apa ya Bu, Ibu sharing kepada saya tentang pengalaman-pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih banyak Bu telah mengizinkan saya dan dengan sangat ramah dan welcome menerima saya di sini Bu. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan mungkin Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik ya, ini materi ini tidak asing ya bagi Ibu ya, namun sebetulnya dalam pelaksanaannya tidak segampang teorinya ya Ibu ya. Nah, mudah saja membedakan yang mana dilema etika, mana bujukan moral ya, karena dalam biasanya itu terjadi pada saat kita mengambil sebuah keputusan ya. Ketika itu bujukan moral tentunya sangat jelas, karena dua hal yang harus diambil itu yang satunya bertentangan dengan norma, yang satunya memang hal yang benar. Jadi kita jelas harus meninggalkan yang salah gitu ya, itu kalau bujukan moral. Tetapi terkadang memang ada saat dimana kita itu tergoda untuk mengambil keputusan ya yang memang tidak sesuai dengan norma atau apa, karena sebuah keputusan yang mendesak. Namun demikian, karena itu bujukan moral, sekuat tenaga kita harus menghindari untuk mengambil keputusan yang salah tadi ya. Nah, ketika dihadapkan dengan dilema etika, nah ini menjadi sebuah permasalahan yang kompleks karena akan sangat membingungkan ketika kita dihadapkan dengan dua keputusan yang bertentangan, dalam artian dua-duanya sama benar, dua-duanya sama pentingnya, tetapi ada sebuah pertentangan karena kita harus membutuhkan salah satunya. Nah, itu yang cara saya mengidentifikasi mana dilema etika, mana bujukan moral, mungkin terlihat dari konflik keputusan yang harus diambil. Mungkin itu ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke ya, mungkin itu yang dilema etika ya. Ya, memang sangat membingungkan, sangat sulit, dan memang kita harus berpijak kepada nilai-nilai etika yang berlaku ya. Jadi kita harus mengembalikan ke tadi nilai-nilai etika yang tertinggi, terus regulasi ya, kebijakan yang berjalan ya, karena terkadang dalam dilema etika itu kita juga harus berempati begitu ya. Sementara ketika kita mengambil keputusan yang kita dasarkan kepada empati atau rasa kasihan, ternyata itu bertentangan dengan nilai-nilai etika yang sedang berlaku. Nah, untuk itu perlu bijak ya sebagai seorang kepala sekolah. Nah, kalau bisa mah ya harus kreatif ya. Kreatif dalam artian kita mengambil keputusan baru ya, yang bisa mengakomodir kedua-duanya. Itu yang sulit ya. Kalau istilahnya itu disebut trilema ya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengambil opsi trilema, itu akan sangat istilahnya melegakan, karena semua pihak mendapat keadilan lah, dalam artian win-win solution. Tetapi butuh keterampilan yang luar biasa dari seorang pemimpin ketika dia harus mengambil keputusan yang kreatif, begitu mungkin ya. Sepanjang yang saya ketahui, opsi trilema itu biasanya tidak tercapai ya Bu ya. Kebanyakan pemimpin itu sangat susah untuk mencapai opsi trilema itu. Tapi insya Allah kalau Ibu saya lihat itu luar biasa bisa gitu. Mudah-mudahan dengan dibantu oleh seluruh komponen, karena dalam pengambilan kebijakan itu biasanya juga kita bisa melibatkan orang lain ya, karena kita juga butuh second opinion, butuh juga persepsi orang lain ya, dalam artian untuk membandingkan ya, untuk dievaluasi ya,
tidak berarti saya harus selalu terpengaruhi, tetapi ketika kita mendengar tetap saja itu menjadi masukan yang sangat berguna. Berarti banyak pihak yang terkait Ibu Iya. di sini. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? nah ketika mengambil keputusan ya, tentunya langkah pertama kita harus pahami dulu gitu ya masalahnya apa ya. Terus tadi harus menjunjung tinggi nilai etika yang tertinggi gitu ya, nilai-nilai kebajikannya, regulasi ya, dan seterusnya. Jadi kita tidak melihat kasihan tidak kasihan, suka tidak suka, tetapi tetap langkah yang harus saya ambil itu adalah mengkaji dulu apakah ini keputusannya sudah sesuai dengan nilai norma yang ada, apa juga tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, bagaimana konsekuensinya jika saya mengambil keputusan ini, apakah keputusan yang saya ini akan berdampak secara luas, secara jangka panjang, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, tetapi ketika kita berpegang teguh kepada nilai-nilai kebajikan moral, di antaranya tadi ya etika tertingginya, regulasinya, insya Allah saya berpijak pada keputusan yang benar lah gitu. Luar biasa sekali Bu Tita. Wah, saya jadi mendapatkan banyak masukan nih, baru aja berapa poin tapi udah masukannya udah banyak sekali nih Bu. Baik, selanjutnya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif ya tadi ya, jadi menganalisis dulu ya, seperti apa permasalahannya, lalu dilihat juga apa yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, dengan norma yang ada ya contohnya misalnya suatu kasus ya, kalau kita lihat kasus ada misalnya seorang guru ya yang maaf ya, misalnya orang tuanya meninggal ya, atau suaminya atau apa ya, kadang dia larut dengan kesedihan sehingga dia meninggalkan kewajibannya mengajar dan seterusnya. Nah ini kan sebuah dilema ya. Di sisi lain saya juga bisa merasakan betapa dia kehilangan ya, betapa dia juga istilahnya belum bisa menerima begitu ya, sehingga dia tidak bisa konsentrasi untuk menunaikan tugas, bahkan tidak ke sekolah. Tapi di sisi lain kan itu hal yang tidak benar ya, secara regulasi, secara norma juga seorang guru itu tidak bisa meninggalkan tugas dan kewajibannya karena dia sendiri itu sembuh begitu ya. Nah dalam hal ini tentu bagi saya membingungkan itu, saya juga seorang manusia yang bisa juga merasakan. Namun demikian saya harus mengajak beliau untuk menenangkan dirinya dulu, untuk bangkit dan untuk menyadari bahwa itu sebuah kepastian, dan justru yang harus dihadapi oleh si ibu itu adalah kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan, dan itu adalah konsekuensi dari tanggung jawab dia sebagai profesional ya, sebagai seorang guru begitu ya. Artinya mau tidak mau, tega tidak tega, ya saya harus berpegang pada norma tadi, aturan tadi, bahwa guru itu harus ada di sekolah meskipun dalam keadaan duka, dalam keadaan apapun ya, meskipun memang saya sudah memberikan begitu ya kelonggaran dulu begitu ya, namun demikian tidak bisa kalau saya harus membiarkan guru itu berlarut-larut dengan kesedihannya sehingga meninggalkan tugasnya. Mungkin itu harus bisa juga seperti itu ya, jadi memang tetap aja jadi melihat dulu regulasi, aturan, norma, karena saya sebagai pemimpin memang bertanggung jawab untuk mengelola gitu ya, kegiatan di sekolah ini, diantaranya juga pending, guru ya, terus dibimbing dan dibina agar mereka dapat melakukan tugasnya seprofesional. Betul. Jadi di samping rasa empati juga kita harus mengedepankan hal itu ya. Baik Ibu, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa? Ya tantangannya bisa jadi setiap keputusan yang saya ambil itu kan harus konsekuen ya dilaksanakan, namun di lain pihak
tentunya kadang keputusan yang sama saya ambil itu tidak memuaskan seluruh pihak. Tidak ada orang-orang yang bisa jadi tersakiti karena dalam tanda kutip ya, bukan berarti tersakiti disengaja, karena bisa jadi ada Tidak setuju, sedikit tidak setuju, orang yang tidak setuju dan biasanya dia punya kepentingan gitu, lantas dia menjadi sakit hati atau kecewa ya. Nah, kalau saya berpikir jalan saja, karena keputusan yang saya ambil itu sesuai dengan regulasi. Saya tidak pernah membuat aturan-aturan yang nyeleneh, yang saya buat-buat sendiri, karena itu jadi pekerjaan juga gitu ya. Tetapi kalau saya menunaikan tugas dari pimpinan, dari atasan, terus dari semua standar-standar yang harus dilakukan di sekolah, ya saya harus berpegang teguh, tidak bisa ada kompromi gitu ya. Kenapa? Karena memang itu harus dijalankan, dan fungsi saya juga mengawasi ya, memonitor gitu ya seluruh ASN atau seluruh sumber daya di sekolah, karena memang saya sebagai manajer di sekolah ini begitu ya. Nah, lain bedanya, lain halnya kalau saya sesama guru, mungkin saya hanya bisa mengajar, saya hanya sharing ya, tapi kan kalau seorang pemimpin kan harus mengambil keputusan, harus juga bisa menuntun dan membawa anak buahnya untuk berada di jalur yang benar, yaitu di regulasi, di norma yang ada, dan di nilai-nilai kebajikan di mana kita berada. Begitu mungkin. Ya. Wah, luar biasa ini kepala sekolah yang satu ini, hebat sekali. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Misalnya ketika ada permasalahan, nanti Ibu pending dulu, nanti Ibu jadwalkan untuk penyelesaiannya kapan? Atau Ibu secara langsung saja spontanitas seperti itu? Oke, jadi itu akan sangat tergantung kepada permasalahannya ya. Ketika dilema etika yang saya hadapi tidak terlalu kompleks ya, dan itu memang bisa saya berpikir guru itu pasti bisa menghadapi ya keputusan itu, meskipun berat bagi dia ya, saya tidak akan berlama-lama untuk memutuskannya. Namun ada kalanya ada keputusan yang bisa menyangkut orang banyak ya, menyangkut waktu juga, menyangkut banyak kepentingan. Nah, itu kan harus dipertimbangkan. Nah, mungkin tidak dijadwal ya, tetapi saya memperkirakan begitu ya, sekarang harus apa dulu, lalu nanti seperti apa, harus cari dulu banyak informasi ya kan, harus juga menerima masukan dari orang yang bersangkutan, tidak hanya dari satu pihak saja yang ini. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu sebelum mengambil keputusan. Nah, kelihatannya seperti terjadwal gitu ya, padahal sebetulnya tidak terjadwal gitu ya. Dan saya tidak menjadwalkan juga mengambil keputusan itu ya. Jadi secara spontan saja, tetapi bisa jadi ada yang cepat karena memang keputusan yang harus diambilnya itu tidak terlalu rumit, tapi juga bisa lama karena tadi melibatkan banyak pihak dan seterusnya ya. Jadi tidak ada jadwal aja gitu ya. Betul. Lebih cepat lebih baik gitu ya kalau bisa. Tapi dengan mempertimbangkan berbagai aspek ya Bu, nanti saya akan bertanya ke sini dulu, dan mengambil banyak-banyak informasi. Ketika keputusan itu memang terlalu rumit, terlalu membingungkan ya. Dan saya juga bisa sharing dengan sesama teman kepala sekolah, karena bisa jadi ada keputusan itu yang sifatnya menyeluruh umum, begitu ya. Jadi terkadang ketika saya salah mengambil keputusan juga akan berdampak di sekolah lain, jadi mengganggu stabilitas sekolah lain, misalnya sistemnya kok di sekolah ini masih seperti ini, nah chaos mungkin jadinya. Nah, biasanya kami juga mengefektifkan diskusi di musyawarah kepala sekolah KKS gitu. Terus sekali Bu, musyawarah kerja kepala sekolah. Selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, ada tentunya ya, karena kan kita tidak bisa sukses sendiri ya.
Jadi kita berkolaborasi ya, terutama biasanya yang terdekat kalau di sekolah dengan Wakasek ya, dengan guru BK, dengan wali kelas ya, karena biasanya kalau yang masalahnya langsung bersentuhan dengan kepentingan mereka begitu ya, misalnya masalah pembelajaran dengan kurikulum, masalah siswa dengan BK dengan apa ya, tentunya mereka sangat membantu ya. Dan di rumah juga saya juga meminta pendapat suami, kebetulan suami juga kepala sekolah ya, jadi saya juga mencontoh gaya kepemimpinan yang positif dari beliau ya, begitupun beliau, jadi kita juga sharing satu sama lain. Benar adanya pengambilan keputusan itu adalah sebuah keterampilan. Kita perlu banyak menimba ilmu, banyak menambah wawasan dari teman ya, dari praktik-praktik baik kepemimpinan teman juga gitu ya, dan dari pengalaman yang sudah laksanakan untuk tetap dievaluasi dan selalu melakukan refleksi atas apa yang sudah saya lakukan untuk peningkatan dan perbaikan. Luar biasa ya, jadi di balik Ibu Tita yang hebat juga ada orang yang hebat juga di belakangnya ya, banyak ya, kepala Wakasek saya hebat-hebat gitu, terutama di rumah juga ada suami yang hebat nih Bu ya. Suami ya, iya. Dan ada ibu juga. Pantesan ibunya sangat luar biasa ya. Banyak orang-orang hebat di sekitarnya. Baik Bu, pertanyaan terakhir mungkin Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya ya tentunya saya harus semakin lebih bijak ya. Tadi bahwa mengambil keputusan itu tidak segampang ya yang kita bayangkan, bahwa seorang pemimpin harus terus mengasah keterampilannya ya, dalam mengambil keputusan atau dalam berkomunikasi dan lain-lain hal. Seperti apa mungkin menambah keterampilannya, kita terus belajar ya, terus juga bergabung di komunitas-komunitas hebat ya, diskusi dengan sesama kepala sekolah ya, dan belajar ya dari praktik-praktik baik ya orang-orang hebat ya, dan juga belajar dari kesalahan ya. Terkadang saya juga merasa ada di titik bahwa keputusan saya ini salah begitu, pernah ya. Jadi seorang pemimpin juga bisa merasakan itu, dan bagi saya itu harus dijadikan pembelajaran, harus dievaluasi dan melakukan refleksi, sehingga tadi saya harus bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Wah, Ibu luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu sangat hebat sekali, dan di samping itu juga saya lihat Ibu itu seseorang yang selalu mengupgrade ilmu gitu. Jadi alhamdulillah ya, saya pembelajar ya, dan menularkannya ke banyak orang ya. gitu. Terima kasih sekali Bu, nih saya benar-benar sebuah peristiwa yang langka nih bagi saya gitu, saya bisa berhadapan langsung dengan orang sehebat Ibu gitu. Manusia langka. Peristiwa langka ini. Ibu terima kasih banyak, ini Ya, sama-sama ya. banyak ilmu Semoga yang sukses saya ya. raih di sini. Ibu Amin. telah memberikan saya banyak pengalaman Ibu, Iya. sharing pengalaman Ibu, banyak memberikan ilmu kepada saya. Terima kasih. Kekurangannya mohon maaf ya, semoga maju terus pendidikan guru penggeraknya ya, insya Allah Ibu masih muda ya, nanti kebayang nih 5 tahun 10 tahun berikutnya Ibu sudah jadi apa, karena sudah Minta sangat hebat. doanya saja dari Amin, Ibu, dan amin. bimbingannya terutama itu Siap, Bu. siap. Kalau suatu saat saya memerlukan Siap. bimbingan lagi atau pembelajaran lagi dari Ibu, saya Boleh. mohon bantuannya. Siap ya. Ibu terima kasih banyak, mungkin sekian Terus semangat ya. Oh iya, Semangat tentu. sampai selesai. Iya, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya Bu ya wawancara kita hari ini. Ya. Wah, terima kasih banyak Ibu. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah selesai melaksanakan wawancara, saya melakukan analisis dan refleksi, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan dan berusaha memberikan kenyamanan bagi semua pihak, namun tetap berada pada koridor atau jalur yang benar.
Tidak ada lagi pertanyaan mengganjal karena kedua pemimpin telah secara gamblang menjawab semua pertanyaan wawancara. Yang saya dapatkan dari wawancara tersebut adalah ilmu yang sangat berharga seputar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana memanage diri dan emosi dalam pengambilan keputusan, bagaimana kita berupaya seadil dan sebijak mungkin dalam mengambil keputusan, dan lain-lain. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli dan dalam pengambilan keputusan tanpa disadari telah menggunakan prosedur 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Rencana kedepannya, kedua pemimpin tersebut akan menyiapkan prosedur khusus dalam mengambil keputusan dan merefleksikannya sehingga menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh keputusan yang tepat, bijak, dan nyaman bagi banyak pihak. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi murid, kemudian merambah ke lingkungan sekolah, dan akhirnya kepada lingkungan masyarakat. Dan berikut ini adalah daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Semuanya sudah saya jawab di halaman sebelumnya. Dan berarti ini adalah ada. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dan saya pun telah memaparkannya. Maka jawabannya adalah ada. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Dan saya pun telah memaparkannya. Maka jawabannya adalah ada. Yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya pun telah memaparkannya. Maka jawabannya adalah ada. Yang kelima, mengenai teknis, kejelasan suara atau tulisan di video blog naratif Anda, format yang akan Anda gunakan, sudahkah Anda mengujinya, membacanya, dan melihat hasilnya? Membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Ya, sudah. Semuanya sudah saya laksanakan. Maka jawabannya adalah ada. Untuk teknis selanjutnya adalah durasi waktu atau panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Semuanya sudah saya lakukan. Maka jawabannya adalah ada. Sekian wawancara saya kepada 2 pemimpin hebat dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arum pamit undur diri. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.